Kami percaya Tuhan, Kau pagi hari ini hadir. Engkau penyelamat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami aman bersamamu. Dan teruskan karyamu dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami. Yesus, aku di hatimu. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Yesus, ku dipegang teguh. Yesus, selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Serahkanlah segala kekhawatiranmu di tangan Tuhan. Tangan yang berkuasa sepenuhnya atas kehidupan kita. Selalu bersamaku. Yesus, Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri. Dengan imanmu katakan, Yesus, aku bersamamu. Aku di tanganmu. Yesus, aku di hatimu. Yesus,
Dia Immanuel, Tuhan serta kita. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yes. Kami bersyukur memiliki Allah yang setia, yang menyertai kami, yang tidak pernah melepaskan tangannya atas kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami dapat berkumpul. Kau Tuhan berikan kami kesempatan untuk kembali beribadah di bait-Mu yang kudus. Kami telah memuji, menyembah Engkau. Tibalah saatnya bagi kami untuk duduk diam mendengarkan isi hati Tuhan. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan. Karena firman-Mu lah yang akan membebaskan kami, memberikan penghiburan kepada kami. Kami sungguh rindu pada firman-Mu ya Tuhan. Agar hidup kami makin hari makin dikuatkan. Hidup kami makin hari makin benar di hadapan-Mu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Berapa minggu terakhir ini saya sedang dihajar habis-habisan sama Tuhan. Dalam arti seperti jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus itu jemaat yang luar biasa, ya. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Wahyu pasal yang kedua, itu jemaat yang dahsyat. Mereka setia, bahkan ada yang salah mereka tegur. Ya. Kalau kita mau mulai membaca dari Kisah Rasul 18, 19, 20, kemudian surat Efesus, itu menjelaskan jemaat yang luar biasa. Tetapi 44 tahun kemudian ketika Yohanes menuliskan surat Wahyu, kitab Wahyu, di situ dijelaskan bahwa jemaat di Efesus tidak mengalami pengangkatan. Dari 7 jemaat, salah satunya jemaat Efesus tidak mengalami pengangkatan. Kenapa? Sepele. Yaitu kehilangan kasih mula-mula. Hanya karena masalah itu. Bahkan di kitab Wahyu dengan jelas dikatakan, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Karena engkau telah kehilangan kasih mula-mula. Mereka gereja, beribadah. Pelayanan. Tetapi hanya sekedar rutinitas. Hanya karena kehilangan kasih mula-mula. Tuhan menolak. Itulah yang Tuhan tegur kepada saya secara pribadi, paling tidak secara kepada saya. Mana kasihmu mula-mula? Ketika engkau begitu on fire, ketika engkau begitu mengandalkan aku. Tuhan menegur saya lewat itu. Tentang kasih mula-mula. Dan itu yang saya sampaikan waktu itu di doa fajar ke teman-teman youth. Karena ternyata kehilangan kasih mula-mula itu bagi Allah itu sangat penting sekali. Mungkin saudara datang setiap pagi ke tempat ini beribadah, saudara setiap pagi berdoa. Tetapi saudara sudah kehilangan kasih mula-mula. Bapak Ibu mengerti kasih mula-mula? Kasih atau cinta ketika pertama kali saudara jatuh cinta pada pasangan saudara. Seharusnya ketika kita memasuki bahtera rumah tangga, ketika kita menikah, seharusnya semakin hari semakin tahun demi tahun kita semakin cinta, ya kan? Kan ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Tapi kan kebanyakan di dalam rumah tangga makin kenal makin nggak sayang, gitu loh. Oh belangnya begini, katanya gitu kan. Demikian juga ketika saudara mengikut Tuhan, mengiring Tuhan Yesus, Tuhan ingin
Ingatlah ketika pertama kali saudara lahir baru, ketika saudara pertama kali mengalami urapan Tuhan. Itulah mengapa begitu penting bagi saudara dan saya, khususnya pelayan-pelayan Tuhan, datang dalam doa pengurapan. Ya, supaya saudara menerima urapan yang baru, saudara terus diingatkan, di-refresh. Kalau seperti komputer, di-reboot lagi. Sehingga saudara selalu on fire dalam mengiring Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan topik pembicaraan kita dari Yosua pasal yang ke-12. Yosua pasal ke-12 kita akan membahas 2 dari 31 raja-raja yang telah ditaklukkan oleh Yosua. Di mana 31 raja-raja ini mewakilkan 31 sifat-sifat apa di dalam kehidupan kita yang harus saudara dan saya buang. Ya, kita akan melihat dalam Yosua pasal 12 ayat 24 dan 25. Sudah dapat? Yosua pasal 12 ayat 24 ayat 20 sampai ayat 21, raja ke-24 dan raja ke-25. Ya. Di sini dikatakan ayat 20. Yang B, di situ dikatakan ada siapa? Raja negeri Akshaf 1, ayat 21, raja negeri Taanak 1. Ya. Apa maksudnya? Kenapa Allah meminta kepada Yosua untuk mengingatkan bangsa Israel tentang kedua raja ini? Secara teologis, raja Akshaf ini berarti adalah suatu sikap yang harus saudara dan saya buang, yaitu suatu sikap yang selalu merasa senioritas, selalu merasa paling senior, entah di dalam pekerjaan saudara, entah itu di dalam pelayanan. Sedangkan Raja Taanak ini berarti secara teologis berarti adalah suatu sikap di mana orang merasa apa yang dia punya keadaannya sekarang itu adalah karena jerih payahnya, karena kehebatannya. Kenapa Allah meminta kepada Yosua untuk mengingatkan bangsa Israel akan kedua raja ini? Tentang sikap senioritas, tentang sikap yang selalu memegahkan diri bahwa apa yang aku punya saat ini. Keadaanku sekarang ini karena jerih lelahku. Kedua sikap ini harus dibuang dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena kedua-duanya ini sebenarnya adalah suatu sikap kesombongan. Suatu sikap kesombongan. Suatu sikap angkuh. Sikap senioritas ini bukan hanya ada di luar gereja, di dalam gereja juga ada. Waktu saya masih bekerja, waktu saya sudah pelayanan, saya masih menemukan orang-orang yang seperti ini, merasa paling senior. Sehingga sulit sekali yang muda-muda ini untuk bisa maju. Atau yang masih junior, yang masih hijau ini bisa maju. Sikap senioritas ini dibenci oleh Allah. Kenapa? Karena orang yang merasa senior ini, mereka tuh gak ingat kalau mereka juga dulu pernah jadi junior. Lupa. Dan mereka lupa bahwa kekuasaannya mereka itu tidak kekal. Karena manusia dibatasi oleh waktu. Makanya mungkin saudara perhatikan dalam beberapa kali pemilu ini selalu yang diusung adalah generasi-generasi muda. Tapi yang tua-tua ini susah sekali. Kalau kita bicara dalam dunia politik kita kan gitu. Selalu terjadi pertentangan antara generasi muda dengan generasi yang tua. Sulit sekali untuk diajak maju. Dan mereka hanya mempertahankan senioritasnya. Sedangkan Raja Taanak adalah sikap di mana orang yang merasa apa yang dia punya itu adalah daripadanya. Dia lupa diri bahwa apa yang dia punya itu adalah dari Tuhan.
Dan biasanya orang yang memiliki kedua sikap ini, mereka cenderung akan merendahkan orang lain. Pernah ketemu gak orang kayak gini Bapak? Yang merasa senior, yang selalu memegahkan apa yang dia punya. Itu biasanya mereka tuh orang-orang yang suka merendahkan orang lain. Terutama orang-orang yang ada di bawahnya. Biasanya begitu. Dan Allah menentang ini. Dan saya percaya jemaat di tempat ini tidak ada yang seperti ini. Amin. Nah, ini kan saya bicara orang yang di sana yang jauh, ya kan, di Irak, di Arab sana gitu ya. Gitu. Jemaat di sini baik-baik. Oleh karena itu pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Kita akan lebih dikuatkan oleh firman Tuhan bagi saudara dan saya yang mungkin mengalami penindasan dari orang-orang yang selalu menganggap senior, orang-orang yang selalu merendahkan saudara karena dia mungkin lebih kaya, lebih hebat, lebih berhasil. Kita harus ingat kalau bukan Tuhan yang membuka pintu, maka semuanya itu tidak akan pernah ada. Amin. Kalau dia membuka pintu tidak ada yang bisa menutupnya. Demikian juga sebaliknya. Kalau dia yang menutup pintu tidak ada yang bisa membukanya. Karena itu tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini adalah ketika Tuhan membuka pintu. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Wahyu pasal yang ketiga. Ayatnya yang ke-7. Ketika Tuhan membuka pintu. Nah, kalau Tuhan sudah tutup pintu, orang yang senior gak akan bisa apa-apa. Kalau Tuhan sudah menutup pintu, sekaya apapun orang itu, tidak akan bisa apa-apa juga. Karena semuanya ini adalah daripada Tuhan. Baik jabatan saudara, kedudukan saudara, apa yang saudara miliki semuanya itu dari Tuhan. Atau bagi saudara yang saat ini mungkin sedang mengalami tekanan dari senior saudara, dari pimpinan saudara. Ataupun saudara yang saat ini sedang direndahkan. Berpeganglah kepada Tuhan. Dia Allah yang tidak akan pernah mengecewakan umatnya. Amin. Kalau saudara ketemu orang yang sok senior, ataupun yang suka sombong dengan harta kekayaan, gak usah saudara kutuk. Rugi saudara. Gak usah saudara sumpahin gitu kan. Gak usah, biarin aja. Anggaplah itu sebagai satu kesempatan bagi saudara untuk diasah oleh Tuhan lewat orang itu. Gak usah saudara benci, biarin aja. Karena segala sesuatunya Tuhan yang atur. Kalau Tuhan yang buka, nggak ada yang bisa tutup. Kalau Tuhan sudah tutup, siapa yang bisa buka? Ya, inilah yang perlu saudara dan saya ketahui ketika Tuhan membuka pintu. Sudah dapat? Supaya hidup saudara tuh jangan susah. Ya. Karena saya lihat pagi ini kok wajahnya kayaknya lesu gitu loh. Ya. Siapa yang punya masalah? Saya punya masalah. Wih, banyak yang gak punya masalah loh. Hebat-hebat, dahsyat-dahsyat emang jemaat di tempat ini. Wih, gak ada yang punya masalah. Wah, hebat. Ya. Ya udah kita pulang aja lah. Kalau kita gak perlu baca firman Tuhan lah. Ya, sudah dapat? Oke. Karena saat ini banyak sekali orang-orang yang bermasalah, masalah dalam kehidupannya. Ya, sama seperti hukum fisika. Hukum fisika kan gaya suatu benda dipengaruhi oleh berat. Nah, kalau hidup saudara terasa berat, itu berarti saudara terlalu banyak gaya. Nah, udah gitu aja, gampang kan? Itulah hukum fisika dari Tuhan juga itu, ya kan? Nah, Wahyu pasal 3 ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Kepada jemaat di Philadelphia, saya akan membacakannya bagi saudara terkasih dalam Kristus ataupun bagi saudara yang menyaksikan ibadah ini secara online. Kepada jemaat di Philadelphia, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu.
lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Bapak Ibu Saudara, kasih sedikit eksposisi tentang kitab Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis sekitar tahun 95-96 Masehi. Ya, ketika Paulus pertama kali mendirikan jemaat di Efesus, itu terjadi sekitar tahun 50-an, 52 sekitar segitulah. Ya, itulah kalau Bapak Ibu membaca di Kisah Rasul 18, 19, 20. Demikian juga ketika dia tinggal di sana selama 3,5 tahun, jemaat begitu antusias, jemaat Efesus. Efesus itu sekarang adalah Turki. Ya, mereka begitu on fire sekali. Bahkan ketika mereka mau berpisah dengan Paulus, mereka sampai nangis-nangis. Jangan tinggalin kita dong, ajarin kita lagi tentang Kristus. Gitu. Begitu haus. Tetapi keadaannya itu berubah. Sehingga seperti yang saya katakan, mereka kehilangan kasih mula-mula. Nah, kalau jemaat di Philadelphia ini enggak. Dari awal sampai akhir mereka tetap setia. Itulah mengapa dari ke-7 surat kepada jemaat di dalam kitab Wahyu, hanya ada 2 jemaat saja yang mengalami rapture, mengalami pengangkatan, yaitu jemaat di Smyrna dan jemaat di Philadelphia. Kelima jemaat lainnya, jemaat Efesus, Pergasmus, Tiatira, Sardis, Laodikia, mereka tidak mengalami pengangkatan. Mereka dicela oleh Tuhan. Hanya jemaat Philadelphia dan Smyrna saja yang dipuji oleh Tuhan. Sehingga mereka mengalami pengangkatan. Ke-7 jemaat ini merupakan lambang dari keadaan jemaat di akhir zaman. Ya, keadaan jemaat di akhir zaman. Jemaat di Smyrna, mereka dipuji oleh Tuhan karena mereka adalah jemaat yang teguh di dalam penderitaan. Mereka kuat di dalam penderitaan. Sedangkan jemaat di Philadelphia, mereka dipuji karena mereka tekun menantikan janji Tuhan. Gak kendor. Sekalipun mungkin di dalam pekerjaan, dalam kehidupan rumah tangga, di dalam pelayanan mereka mengalami banyak tekanan. Tetapi mereka tetap tekun menantikan janji Tuhan. Kenapa mereka bisa tekun? Karena mereka tahu kalau Tuhan yang membuka pintu, siapa yang bisa nutup? Semuanya sudah diatur oleh Tuhan kok. Kalau Tuhan yang menutup, siapa yang bisa membukanya? Oleh karena itu, jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang berserah. Masalah berserah ini agak-agak sulit. Sulit sekali. Karena kepada saudara dan saya diberikan akal pikiran. Diberikan akal pikiran sehingga kita sulit sekali untuk berserah kepada Tuhan. Sulit sekali kita percaya bahwa Tuhan kalau sudah buka pintu, ketika Tuhan membukakan saya kesempatan, ketika Tuhan membukakan jalan bagi karir saya, siapa yang bisa menghalangi? Demikian juga kalau Tuhan sudah menutup pintu berkat, menutup pintu kesempatan. Mungkin saudara punya deal, punya semacam MOU gitu dengan klien saudara. Kalau Tuhan tidak berkenan dan dia sudah tutup, sampai hujan berkelir juga saudara nggak akan bisa. Ketika saya menyiapkan firman ini, saya teringat akan suatu kisah ketika saya melayani seorang jemaat di Jakarta. Dia tanya kepada saya, kenapa saya sudah, jadi dia ada sebuah proyek, gak gol-gol gitu loh, padahal tinggal sedikit lagi. Semua orang sudah memperkirakan dia pasti dapat. Segala macam cara, tapi gak bisa juga. Saya cuma bisa katakan begini, Kak, saya gunakan firman Tuhan ini, kalau Tuhan sudah menutup, siapa yang bisa buka? Mau saudara sogok kiri kanan, suap kiri kanan, jungkir balik juga. Kalau Tuhan sudah tutup, enggak akan ada bisa. Karena hati semua orang ada di tangan Tuhan. Termasuk hati setiap klien-klien saudara, saya bilang. Itu di tangan Tuhan. Kalau dia memang senang sama saudara,
dia pasti akan bukakan. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Enggak perlu sogok kiri kanan, suap kiri kanan, jungkir balik. Kalau Tuhan sudah berkenan kepadamu. Amsal 16 ayat yang ke-7 kan bicara seperti itu. Kalau Tuhan berkenakan jalan seseorang, musuh orang itu pun akan didamaikannya. Bapak Ibu Saudara terkasih, berserah itu bukan menyerah. Nah, orang sering kadang-kadang salah kaprah. Oh, kalau kita berserah ya udah kita nggak usah ngapa-ngapain. Salah. Nah, inilah dua hal yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Berserah itu bukan menyerah. Bilang kiri kanan, berserah bukan menyerah. Berserah itu bukan menyerah. Orang sering pikir, oh kalau berserah itu berarti kita menyerah. Bukan. Berserah itu sesuatu yang aktif, bukan pasif. Belajar berserah. Ada dua makna dari berserah. Makna yang pertama dari berserah adalah orang yang berserah, dia akan berjuang. Sekali lagi, orang yang berserah, dia berjuang. Dia bukannya pasif, nggak ngapa-ngapain. Orang berserah itu berjuang loh, dia kerja loh, dia pelayanan loh. Tetapi bukan berfokus pada hasil, melainkan pada proses. Fokusnya bukan hasilnya, tetapi pada proses. Bapak Ibu Saudara kasih, kemarin oleh kemurahan Tuhan, sekali lagi oleh kemurahan Tuhan. Kemarin saya dan istri kami melakukan doa untuk peletakan batu pertama, pondasi. Karena kami akan membangun kos-kosan, gitu. Kos-kosan dengan homestay. Bukan karena saya banyak uang, sama sekali enggak. Minggu lalu saya cerita sama Pak Gembala. Bahkan seminggu sebelumnya mungkin saya sempat mau, ini saya jujur-jujur aja ya. Saya dapat tanah bukan karena saya beli. Ada orang di Jakarta yang belikan buat saya. Waktu itu dia tahu bahwa saya masih menjadi kontraktor, yaitu kontrak di mana-mana gitu kan, kontraktor. Jadi dia tanya, dulu sekali tahun 2018 saya punya rumah enggak gitu, enggak. Ya udah Pak cari. Ya, saya dengan malas-malesan ya saya yain aja. Ngatunya dia kejar terus. Sudah beli Pak, berapa tanahnya? Singkat cerita, orang itu nggak pernah datang ke sini. Dia hanya transfer, dia belikan. Dapatlah sebidang tanah. Tapi kan belum dibangun, masih kosong. Membangunnya gimana? Orang yang berserah kepada Tuhan, dia tidak fokus pada hasil. Nggak ngotot gimana saya bisa ini. Bisa bangun, tapi fokus pada proses. Waktu saya dapat rumah itu saya sama sekali tidak tahu bahwa jalanannya adalah nama jalannya adalah jalan gereja, nggak tahu. Karena ternyata yang membangun jalan itu dulunya ada gereja di situ, tapi tutup. Bahkan waktu pertama kali saya dengan istri turun dari Batu mau pindah ke Malang, sasaran kami tinggalnya daerah Sejajar. Gak ada pikiran ke daerah Gadang sana. Tapi Tuhan pergi ke sana, waduh sempat protes. Ternyata ada hal yang indah yang Tuhan kerjakan. Kami mendirikan jemaat oikumene di situ. Dan Tuhan berikan bonus sebidang tanah. Sekian tahun tanah itu nganggur, gak dibangun apa-apa, ya gak punya duit. Gimana mau bangunnya? Itu kan gak butuh cuman 10-20 juta untuk bangun rumah. Karena itu tanah kosong. Jadi mungkin 2-3 minggu yang lalu, saya mulai mencari ke bank-bank bagaimana ya supaya kita bisa bangun untuk menopang pelayanan. Motivasi kami cuma satu, Tuhan nih kita punya ini tanah, punya sertifikat, tapi untuk pelayanan gimana nih Tuhan? Mungkin Bapak dan Ibu kan sudah tahu kan jemaat kita yang di Kepanjen kan cukup banyak ya. Tidak bisa dihitung dengan jari ya. Kan saya nggak bohong, tidak bisa dihitung oleh jari gitu. Jadi saya dengan istri cuma berdoa, Tuhan gimana nih?
kami perlu sesuatu untuk bisa mendukung pelayanan ini. Dan kami berjanji Tuhan, kalau Tuhan kasih, memang itu kami bukan untuk memperkaya diri, itu doa kami, doa saya dan istri. Kami tidak mau memperkaya diri. Doa itu tercetus gara-gara beberapa kali saya melayani pasien di rumah sakit Wafa. Nah, karena kita sudah kerjasama dengan rumah sakit Wafa, jadi kalau ada yang meninggal pasti saya dipanggil, gitu kan. Bukan untuk menghidupkan, tetapi maksudnya untuk tutup petinya, gitu, ya, untuk tutup petinya. Karena jemaat COVID itu kan harus langsung ditutup dari rumah sakit, sudah di wrapping gitu kan. Nah, biasanya saya dipanggil. Jadi beberapa kali saya di situ suka merenung gitu ya, sambil nunggu gitu kan. Bahkan kadang-kadang karena petinya di sini mayatnya masih dibersihkan gitu. Saya suka ngukur-ngukur, ini cukup nggak ya di petinya di saya gitu. Nanti kalau saya masuk itu posisi saya gimana ini gimana. Kadang-kadang sebetulan saya kadang-kadang gitu. Jadi saya di situ mulai mikir, Tuhan saya mati saya nggak bawa apa-apa . Saudara mati itu Tuhan gak akan pernah tanya ada berapa ATM saudara, ada berapa rumah kontrakan saudara, dia gak pernah tertarik. Yang dia tertarik adalah seperti yang Bapak Gembala ajarkan, buah pertobatan, buah jiwa, buah roh, itu aja yang Tuhan tanya. Udah berapa tabungannya? Udah berapa jiwa kau bawa? Udah berapa buah roh yang kau hasilkan? Buah roh itu ada berapa? Ngerti buah roh gak Bapak Ibu? Buah roh ada 1, tapi 9 rasa. Kan disebutnya buah roh, bukan buah roh. Buah roh itu aja dalam Galatia 5. Saudara nanti bisa baca. Nah jadi saya dengan istri kita komit, Tuhan kami gak mau memperkaya diri. Murni kami hanya untuk mendukung pelayanan. Dan kami hanya fokus pada itu. Sehingga beberapa waktu yang lalu sempat tercetus karena kok kayaknya nggak ada apa-apa nih Tuhan, kita butuh nih untuk mendukung pelayanan. Jadi kami berpikir, oh yaudah deh Tuhan, apa mungkin Tuhan suruh kita bangun dengan cara kita gadein aja nih sertifikat. Buat apa saya punya sertifikat gitu kan? Tapi duit nggak ada juga buat apa? Bagi saya karena latar belakang saya dulu bisnis, punya sertifikat nggak diapa-apain itu mati bagi saya. Jadi mendingan udahlah coba kita gini. Saya muter-muter ke beberapa bank. Bahkan saya telepon waktu itu, Pak Gembala, Pak punya kenalan orang enggak? Karena agak ribet. Ketemu sama bank ditanya, berapa penghasilannya? Waduh kan. Kerjanya apa Pak? KTP pendeta. Wah. Saya bilang penghasilan saya enggak pasti, pengeluaran pasti ada. Saya bilang jumlah pengeluaran sekian, kalau jumlah pemasukan ini saya bingung Pak, saya bilang, karena saya hidup hanya berdasarkan anugerah. Betul saya bilang begitu. Beberapa bank hanya ketemu 2 orang yang saya ajak ngomong, itu kacapnya, salah satunya Bang Ina, anak Tuhan gitu. Jadi dia cuman, ya terus gimana Pak, saya kan gak bisa nulis oleh anugerah Tuhan, gitu loh. Bingung saya jadinya juga, terus makanya akhirnya dengan putus asa saya tanya, ke Pak Gempa punya kenalan orang bangga nih, saya punya masalah gini gitu loh. Untuk pemasukan saya dari Jakarta nggak bisa dimasukin karena sekarang ada sistem katanya regional, bukan zonasi. Ngajukan di Malang, penghasilanmu harus di Malang, apalagi saya tinggal di Malang, KTP Malang, masa sumber penghasilannya Jakarta Pak? Kan nggak bisa. Penghasilan lain apa Pak di Malang? Ya saya ngajar, tapi ngajar. Oh itu boleh tuh Pak katanya. Saya cuma senyum aja. Bapak tahu nggak penghasilannya dosen di STT? Saya bilang. Saya kasih tunjuk, kaget dia. Waduh Pak. Yang satu malah lebih berterus terang. Tukang sapu kita lebih tinggi Pak gajinya dari Bapak katanya. Saya bilang ya begini memang. Karena hidup oleh anugerah. Jadi saya bingung. Gitu. Nah kemudian singkat cerita kita belum ngajuin apa-apa nih. Saya pulang ke Jakarta. Nah, pulang ke Jakarta saya ketemu seseorang. Dia tanya juga mengenai rumahnya saya. Saya bilang, oh enggak. Saya tinggal satu tempat dengan gereja, ya kita curhat gini gitu loh. Terus saya bilang ya terus gimana Pak? Karena dia tanya mengenai jemaat, ya saya juga cerita apa adanya bahwa jemaat di Kepanjen itu enggak bisa dihitung oleh jari lah, pokoknya jumlahnya saya bilang gitu kan.
Nah jadi oh gitu ya, tapi ya saya cerita panjang lebar gitu loh. Singkatnya saya bilang untuk mendukung pelayanannya gimana? Ya kami punya rencana pengen bangun kos, cuman yang agak-agak sulit nih. Harapan saya dia mungkin punya kenalan gitu loh. Ngatunya dia jawabnya lain, memang Bapak butuh berapa? Saya sebutkan sekian ratus juta. Oke Pak, enggak mikir, enggak ada satu detik dia jawab. Oke Pak, saya yang tanggung semuanya. Saya kaget. Serius? Iya Pak. Terus saya kembalinya gimana? Terserah Bapak. Bapak cicil 500.000 kayak 1 juta kayak terserah. Mulai kapan? Ya terserah Bapak juga. Saya sampai bingung. Benar, saya bilang. Iya Pak. Oh ya udah. Makasih ya, puji Tuhan. Sekian lama kemudian kita pisah. Besok pagi dia telepon saya, Pak nomor rekeningnya berapa? Dia yang kejar saya. Nomor rekeningnya berapa? Wah saya sampai kaget, saya sampai gemeteran. Saya bilang sama istri saya, ini orang serius ini, saya bilang. Ini gimana nih, saya paling pusing kalau dikasih duit gratis kayak gini. Pusing kepala saya. Kenapa? Karena itu bukan uang saya harus bertanggung jawab kan. Bahkan uang gereja pun saya gak berani macam-macam. Gitu. Makanya saya selalu berdoakan uang jemaat itu kita gunakan secara jujur di hadapan Tuhan. Memang hanya untuk pekerjaan Tuhan. Gak mau saya takut. Jadi saya bilang bingung saya kan. Tapi dia kejar. Akhirnya ya udah saya kasih. Tentu saya dengan istri kami telah berdoa. Saat itu juga dia transfer separuh. Dia bilang karena ada batasan untuk jumlah transfer. Besok paginya, pagi jam 8. Ditransfer lagi separuhnya lagi. Wah saya bingung lah. Ya sudah akhirnya saya kemudian, jadi sertifikat saya gak ada saya gadein. Dan saya memang bilang sama dia jumlah, karena dia tanya, kok cuman segitu Pak dengan tanah sebesar itu? Saya bilang saya tidak mau greedy, saya gak mau serakah. Saya mau lihat dulu laku gak kalau saya bangun separuh gitu loh. Kalau separuh kita bangun, separuh itu ada 14 kamar. 14 kamar nih kita lihat dulu nih, kalau laku kita bangun lagi separuhnya lagi gitu loh. Nah nanti totalnya itu ada 32 kamar saya bilang. Tapi saya gak mau greedy, saya mau lihat aja dulu situasi, apalagi dengan situasi COVID seperti kayak gini kan kita gak tahu ya keadaan. Saya jujur aja, saya gak mau serakah. Karena apa? Tuhan yang buka, tidak ada yang bisa tutup. Saudara, kalau kadang orang tuh kehilangan berkat karena terlalu greedy, serakah. Pengen dia kuasai semuanya. Pengen dia ambil semuanya. Orang itu sanggup ketika saya, kalau dibangun semua berapa? Sekian M saya bilang, oke Pak. Saya bilang enggak mau saya bilang. Saya enggak mau serakah. Kalau Tuhan sudah bukakan jalan, siapa yang bisa tutup? Saya bilang begitu. Ya udah Pak, tapi kalau kurang ngomong. Dia bilang, iya Pak, enggak apa-apa. Saya akhirnya kemarin kami batu pertama. Semua karena kebaikan Tuhan. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Ketika saudara mulai fokusnya, orientasinya pada proses, bukan pada hasil. Saudara hidup dalam ketaatan, terserah Tuhan kayak gimana. Yang penting bagian saudara dan saya adalah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara fokusnya ke situ aja. Gak usah pikir yang lain-lain. Beberapa waktu yang lalu saya ditelepon sama teman saya yang dari Melbourne, teman lama saya. Nah, kita ngobrol-ngobrol. Gitu. Saya pikir dia hubungi saya tiba-tiba, ada apa? Nggak taunya mau nawarin asuransi, gitu kan. Nah, tapi kemudian akhirnya kita ngobrol panjang lebar. Saya bilang, kenapa kamu sekarang jadi agen asuransi? Usaha di Melbourne gimana? Oh masih jalan bro, katanya. Cuman ketika dia menawarkan asuransinya dia sebelum menjadi agen, ternyata dia bisa memberikan solusi kepada sebuah keluarga. Dan ketika dia layani ketika orang itu beli asuransinya, berapa lama kemudian terjadi musibah, semuanya di cover oleh asuransi, terselamatkanlah keluarga ini. Dan itu menyentuh hati dia. Sehingga dia bilang, saya mau menawarkan asuransi bukan untuk dapetin duit, enggak. Karena kerinduan saya, dia bilang. Gimana bisa menawarkan kepada orang sebuah solusi, itu kerinduannya. Saya bilang, kalau kamu, belum dia selesai cerita, saya bilang, bagus bro. Kalau fokusnya kamu adalah kerinduanmu adalah pelayanan lewat itu, bukan untuk mengejar target dan lain sebagainya, Tuhan akan kirimkan klien-klien. Amin bro, betul. Setiap hari saya selalu nambah. Selalu diberikan Tuhan nasabah-nasabah baru. Itu kan saya bilang.
Ketika saudara fokus pada proses. Apa prosesnya? Menyenangkan hati Tuhan, fokus ke situ aja. Masalah hasil urusan Tuhan. Maka Tuhan akan buka jalan. Tuhan justru akan memberikan apa yang kau kehendaki. Tapi kalau engkau fokus pada berorientasi pada hasil, saya pengen kaya. Misalnya, saya pengen kaya, itu hasil yang saya pengen capai. Saudara enggak memperhatikan proses, engkau akan menghalalkan segala macam cara karena tujuanmu adalah menjadi kaya. Tapi kalau saudara fokusnya pada proses, saudara akan ikuti apa kata Tuhan, apa kata Tuhan, apa kata Tuhan. Kata Tuhan berkat segini cukup, puji Tuhan. Bersukacitalah. Saudara enggak akan merasa hidup ini berat. Oleh karena itu makna yang kedua dari berserah. Kalau tadi makna pertama dari yang berserah, orang berserah itu berjuang. Tapi tidak orientasi pada hasil, tapi pada proses. Makna berserah yang kedua adalah orang yang berserah, dia menyerahkan hasilnya kepada Tuhan. Orang yang berserah, dia akan berpikir pintu yang tertutup sama baiknya dengan pintu yang terbuka. Amin. Tuhan kasih berkat, tidak kasih berkat, itu tetap baik. Sakit ataupun sembuh, itu juga baik. Amin. Orang yang berserah, dia gak peduli mau hasilnya kayak gimana, terserah Tuhan. Dia tidak akan paksa Tuhan untuk buka pintu. Sampai kita gedor-gedor pintunya kan. Enggak. Orang yang berserah, tidak seperti itu Bapak Ibu. Orang yang berserah, dia tahu kalau Tuhan tutup pintu berkat yang ini atau pintu kesempatan yang ini, berarti Tuhan sedang menyiapkan pintu yang lebih besar. Iya kan? Berarti Tuhan sedang mau mengirimkan sumber yang lain. Ketika saya dalam pengalaman saya, seperti semua bank tutup pintu. Enggak marah, saya enggak ngotot. Saya enggak datang. Ada memang saya bisa dapetin koperasi kan gampang. Pergi aja pergi kan masuk koperasi. Ini saya punya sertifikat, pasti dikasih. Pergi aja ke koperasi, susah amat. Pergi aja ke ini menyelesaikan masalah tanpa masalah itu apa? Pegadaian. Nah, pergi pegadaian, pasti dikasih. Saya enggak mau lakukan itu. Saya mau taat sama Tuhan. Tuhan, kenapa ya Tuhan? Saya sudah pergi ke semua bank, hampir semua bank di Kota Malang ini. Kok kayaknya Tuhan tutup semua pintu? Kenapa ya Tuhan? Ya udahlah, kita fokus aja pelayanan. Kita enggak berhenti pelayanan. Apalagi Tuhan sudah tegur sebelumnya tentang kasih mula-mula. Saya paksa diri saya. Harus menyala-nyala. Orang menyala-nyala itu kelihatan loh Bapak Ibu. Saya bilang sama teman-teman youth, misalnya aja. Orang yang menyala-nyala mau doa fajar, itu pasti mandi dulu. Paling enggak cuci muka. Enggak belekan masih ada gitu-gitu. Itu enggak menyala-nyala, pasti karena rutinitas tuh. Ya enggak? Saya lagi khotbah jadi teman-teman gitu. Iya Kak, ini kayak menyala-nyala ini. Orang menyala-nyala on fire. Udah siap-siap udah. Dari gaya berpakaiannya. Ya misalnya aja saudara lagi pacar-pacaran gitu kan ketemu. Belum juga kita kawinin udah kayak begitu enggak peduli dengan mana. Ya kan. Kita nyamperin dia apa? Aduh gitu kan bau. Enggak enak gitu kan. Orang menyala-nyala kan kita kayak baru pertama kali pas PDKT kan, woi, sekinclong mungkin kita bikin diri kita. Kalau saya sih nggak bisa kinclong ya begini memang. Udah, warna saya kan dove, gitu. Saya ngedove gitu. Ya, putih cuman ya bukan putih cuman warna saya kuat. Nah. Iya kan pasti sekinclong mungkin, gitu. Saya ingat, wah kan. Waktu saya masih deketin istri saya saya nyamperin ke kosnya, dia baru bangun. Saya baru gini, dia langsung, bentar ya, langsung ke kamar mandi dia. Gosok gigi segala macam gini. Sekarang sih boro-boro, Tuhan. Saya kadang-kadang bilang, dulu saya pertama kali datang, kamu langsung nggak mau ngomong sampai kamu sikat gigi dulu. Saya bilang, sekarang Tuhan Yesus sudah berapa jam kamu bangun, nggak juga sikat-sikat gigi, saya bilang kan.
Gitu. Beda ya. Nah begitu juga ketika kita ikut Tuhan Bapak Ibu. Itulah kasih mula-mula, itulah yang Tuhan pengen. Jadi Tuhan sudah tegur saya. Sehingga ketika Tuhan tutup pintu, semua bank kayaknya gak bisa. Ada satu bank, ya nggak tahu PHP nggak tahu apalah, cuman memberikan angin-angin surga gitu loh. Oh ini bisa lah Pak, nanti kita bisa atur gini. Tapi harus saya melakukan tipu-tipu. Apa tipu-tipunya? Bapak bisa nggak Pak ngomong ke tempat Bapak ngajar, gajinya diubah slipnya gitu loh. Jujur saya sempat telepon ke direktur pasca sarjana. Ternyata dia sering menghadapi, dimintai oleh beberapa dosen yang mau mengajukan kredit. Bisa Pak, gitu loh. Ya boleh aja sih Pak. Gitu. Tapi kami mau pastikan Bapak memang sanggup untuk membayar. Bapak punya apa? Ya saya bilang saya punya sertifikat gini. Ya udah Pak, Bapak kasih ke saya supaya nanti saya ngomong sama yayasan, nanti Bapak dilihat. Oh sudah, sempat begitu. Kita mau ngakalin slip gaji. Tapi kemudian terpotong rencana itu karena saya masih agak bimbang gitu loh. Bimbangnya karena saya tahu itu nggak benar gitu loh. Itu nggak benar. Jadi jumlah yang mau ditulis di situ adalah begini Bapak Ibu, kalau sebagai dosen STT dapat gaji bulanannya itu nggak nyampe, itu hanya ya sekian ratus ribu, nggak enak lah saya bilang jumlahnya. Nggak nyampe juta gitu, nggak nyampe. Tapi sekali mengajar, kalau saya ngajar gitu memang dapat jutaan. Ya, tapi kan kita ngajar paling satu semester berapa kali gitu loh. Nah saya cuma bilang begini, bisa nggak uang yang saya dapat ngajar itu yang menjadi gaji bulanan saya ditulisnya gitu loh. Itu rencananya. Tapi karena kemudian terpotong ke Jakarta. Dan ke Jakarta Tuhan bukakan jalan. Orang yang berserah ketika melihat pintu yang tertutup, dia tidak akan marah. Karena pintu yang tertutup sama baiknya dengan pintu yang terbuka. Itu orang yang berserah Bapak dan Ibu. Inilah kedua makna dari berserah. Inilah yang menurut saya dua kunci untuk hidup yang berbahagia. Dua kunci untuk saudara dapat menikmati hidup apapun kondisinya, apapun keadaannya. Ketika keadaan sulit karena mungkin Tuhan tutup, saudara tidak akan mengeluh. Karena tahu pintu tertutup sama baiknya dengan pintu terbuka. Ketika kita menghadapi pintu yang tertutup, kita tahu bahwa bukan hasil yang saya mau kejar, tetapi proses ketaatan saya kepada Tuhan. Itulah bagian saya, bagian saudara untuk kerjakan. Jadi pagi hari ini Bapak dan Ibu saudara terkasih, saya nak pemain musik maju ke depan. Kita belajar dari dua raja di dalam kitab Yosua. Dua raja yaitu suatu sikap yang harus saudara dan saya buang. Sikap senioritas. Sikap senioritas ataupun sikap yang selalu menyombongkan apa yang dia punya datangnya daripada jeri lelahnya. Dia lupa posisinya sebagai seorang senior mungkin. Keadaannya dengan melimpah harta benda semuanya itu dari Tuhan. Semuanya itu dari Tuhan. Oleh karena itu, bagi saudara yang mungkin saat ini sedang mengalami tekanan dari senior, mungkin saudara ada yang sedang direndahkan oleh orang yang karena dia mungkin kaya sehingga saudara berada di bawahnya, saudara direndahkan. Jangan kau sakit hati. Jangan saudara kutukin orang itu, jangan saudara benci. Semuanya itu sudah ada dalam rencana Tuhan. Saudara ketemu orang model kayak gitu, artinya Tuhan mau proses saudara lewat orang itu. Sedang diproses kesabarannya, ya kan? Ataupun saudara mungkin dipakai Tuhan untuk menegur orang itu. Enggak tahu. Bagian saudara adalah berserah aja pada Tuhan.
Kalau Tuhan memang harus pertemukan saya dengan orang macam kayak gini, ya sudah. Bagian saya adalah tetap tekun, tetap taat, tetap doakan orang itu, berkati orang itu. Orang berserah itu bukan orang yang menyerah. Dia berjuang, tapi berorientasi pada proses. Orang yang berserah itu, dia tahu pintu yang tertutup sama baiknya dengan pintu yang terbuka. Belajar berserah. Kalau Tuhan di pihak saudara, siapakah lawan saudara? Kalau Tuhan sudah tolong, siapa yang bisa cegah? Kalau dia sudah mengulurkan tangannya, maka dia akan bisa mengangkat saudara. Seterpuruk apapun saudara. Sebagai penutup, bisa tolong bukakan Mazmur 94 ayat 17. Ini ayat yang saya dapat minggu kemarin. Kita baca sama-sama 2-3. Jika Tuhan hanya menolong aku, nyaris aku diam di tempat sunyi. Saya ini mantan narapidana, residivis, pernah masuk penjara. Saya ketika keluar penjara, saya sudah saya direndahkan oleh saudara-saudara saya, keluarga saya. Kalau saya hari ini bisa berdiri di hadapan saudara, kalau bukan karena Tuhan, saya nggak mungkin bisa di sini. Ketika saya dapat ayat ini, jika bukan Tuhan yang tolong, nyaris aku ada di tempat yang sunyi. Nyaris saya nggak punya apa-apa. Belajar engkau berserah. Berserah. Tetap berjuang. Berjuanglah dalam ketaatan. Jangan mengeluh ketika Tuhan tutup pintu. Karena dia sedang menyediakan pintu lain yang terbuka bagi engkau. Pintu yang jauh lebih baik, pintu yang jauh lebih besar. Tuhan itu baik. Dia akan senantiasa memelihara hidup setiap anak-anaknya yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari kita sambut firman Tuhan ini dengan pujian berikut ini. Bapa peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku, Dia baik bagiku. Sekali lagi kita naikkan pujian ini. Ku tahu Bapa peliharaku, peliharaku, Dia baik, Dia baik, ku yakin Dia selalu sertaku. Cobaan semuanya mendatangkan kebaikan. Bapa peliharaku, Dia baik bagiku. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Apapun masalahmu, katakan Dia baik. Peliharaku, Dia baik, yakin Dia selalu serta, Dia baik. Sekali lagi, ku tahu Bapa peliharaku. Apapun masalahmu, pergumulanmu, yakin Tuhan pelihara. Katakan dari hatimu, Dia baik. Mungkin pintu sedang tertutup, Dia tetap baik. Dia selalu sertaku, Dia baik. Lewati badai cobaan,
peliharaku. Dia baik lewat badai cobaan, lewat badai cobaan, semuanya mendatangkanku yakinnya selalu katakan dia baik bagiku. Yang mengalami kebaikan Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Allah kita. Haleluya. Materaikan firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami tetap taat pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Engkau yang memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan hikmat yang berlipat-lipat kali ganda Tuhan. Kami bersyukur, kami terima firman-Mu dan kami menjadi kuat, kami tetap menjadi pribadi yang berserah kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur hanya dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan yang katakan semuanya syukurlah. Sekali lagi katakan terima kasih. Kasih Yesusku buat anugerah yang selama ini. Tuhan adalah syukur bagimu selama ini. Tuhan adalah syukur bagimu sebab hari ini Tuhan adalah syukur bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kesempatan yang Kau berikan Tuhan bagi kami pagi hari ini. Untuk kami Tuhan boleh datang ke tempat ini. Untuk kami Tuhan boleh beribadah Tuhan. Untuk kami Tuhan boleh masuk ke ruang Maha Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perjumpaan dengan Tuhan pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap waktu yang Tuhan berikan buat kami. Untuk kami boleh menikmati bait-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menikmati kemurahan Tuhan di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga untuk firman-Mu yang menuntun setiap langkah hidup kami Tuhan. Kembalikan kasih mula-mula dalam hidup kami Tuhan. Sehingga kami boleh melihat rencana-Mu yang ajaib. Kami boleh melihat Tuhan, tuntunan tangan kuat Tuhanlah yang menguatkan kami sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami hati untuk terus boleh mengasihi Tuhan. Untuk kami boleh terus Tuhan melihat Tuhan, memandang kepada Tuhan. Terus kuatkan kaki kami Tuhan, supaya kaki kami tidak goyah dalam mengiring Engkau. Bahwa kami Tuhan hidup dalam hadirat-Mu, supaya kami Tuhan mengerti isi hati-Mu, dan kami melangkah bersama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami memberkati bangsa ini Tuhan.
semuanya Tuhan selamatkan Tuhan. Kami rindu melihat bangsa kami dipulihkan Tuhan. Kami rindu setiap rakyat di bangsa ini Tuhan boleh bertekuk lutut Tuhan. Memahami bahwa hanya Engkaulah satu-satunya Allah. Kami juga memberkati Tuhan kota kami, kota Malang. Biar Tuhan yang menurunkan damai sejahtera-Mu bagi kota kami Tuhan. Buat pemimpin-pemimpin di kota ini Tuhan, biar mereka boleh hidup takut akan Tuhan. Memimpin kota kami Tuhan dengan pimpinan Roh Kudus, bukan dengan setiap pemikiran dan kemauan mereka masing-masing Tuhan. Kami juga berdoa untuk gereja ini Tuhan, untuk GPI Kairos Pusat maupun Kepanjen. Terus tuntun Tuhan gembala kami, baik Bapak Agus maupun Bapak Pangeran Tuhan. Tuntun kami Tuhan dengan tangan kuat-Mu. Setiap permasalahan yang berada di gereja masing-masing Tuhan, terus menguatkan kami untuk berjalan bersama Tuhan. Terus Tuhan Engkau mempertajam visi. Terus Tuhan Engkau membawa misi untuk setiap kami boleh kerjakan Tuhan. Kami boleh terus Tuhan maju di dalam Tuhan, berkembang di dalam Tuhan, menjadi berkat bagi kota di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang hadir siang hari ini Tuhan. Biar Tuhan terus menguatkan mereka, Tuhan terus membawa mereka, Tuhan naik dan bukan turun. Tuhan terus menuntun kehidupan mereka, memberikan kesehatan, kekuatan di dalam Tuhan. Bahkan iman kami Tuhan boleh next level Tuhan. Kami boleh melihat kebaikan Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk siang hari ini. Kami siapkan hati kami yang terbaik untuk menerima berkat-Mu. Mari Bapak Ibu kita arahkan, naikkan tanganmu ke atas, arahkan pandangan buat Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini Tuhan menyerahkan wajahnya kepada engkau, memberikan kau kasih karunia yang berlimpah-limpah. Tuhan menyerahkan wajahnya kepada engkau, memberikan kau damai sejahtera yang berlimpah-limpah. Dan pulanglah terima berkat ilahi, berkat Bapa menyertai keluargamu, menyertai suami, istri, anak-anakmu, kedua orang tuamu, kedua mertuamu, bahkan orang-orang yang tinggal dalam rumahmu. Diberkati pekerjaanmu oleh Tuhan, diberkati kesehatanmu oleh Tuhan, diberkati keluar masukmu oleh Tuhan. Dan apapun yang jumpai tanganmu tidak dibuatnya berhasil dan beruntung. Dan sekarang dia melakukan dan damai Tuhan kita Yesus Kristus yang melampaui segala akal dalam hati pikiranmu. Sehingga masa-masa seperti ini engkau punya kekuatan, pengharapan, engkau mau mampu bertahan di pemenang. Dan terima tuntunan Roh Kudus, pemeliharaan Kudus mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan dan kali dua. Mari yang percaya sama katakan amin.